Pemirsa, terima kasih masih bersama kami berdua, Pram Senjaya, rekan saya Arissa Hadi, pemirsa dari Ayu Center Jakarta. Ini ada ratusan rumah warga di desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur ini rusak akibat erupsi dari Gunung Lewotobi laki-laki. Ya, ribuan warga pun sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dahsyatnya letusan Gunung Lewotobi laki-laki mengakibatkan sejumlah rumah dan gedung sekolah rusak. Warga yang paling terdampak parah berada di dua kecamatan, yaitu Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura. Hingga saat ini ribuan warga sudah mengungsi secara mandiri ke Kecamatan Titihena. Sementara itu status Gunung Lewotobi laki-laki adalah awas atau level 4. Sementara itu pemirsa, puluhan warga mengungsi di salah satu tenda pengungsian yang didirikan BNPB di Desa Bokang, Kecamatan Titiena, Flores Timur. Pemda setempat menyediakan 3 tenda pengungsian di 3 titik, yakni Desa Bokang, Desa Konga, dan Desa Lewolaga. Selain di Kabupaten Flores Timur, warga juga mengungsi di Kabupaten Sika. Para pengungsi mengaku mereka membutuhkan bantuan makanan hingga alas tidur. Ya, Arlista dan juga pemirsa, lalu bagaimanakah suasana pengungsi erupsi Gunung Lewotobi ini? Ada rekan kami Joni Nura langsung dari Desa Bokang, Kecamatan Titiena, Flores Timur. Selamat pagi Bang Joni. Bang Joni, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Apa yang paling mereka butuhkan Bang Joni? Selamat pagi Lista dan Praf. Saat ini pengungsi di Desa Bokang sangat membutuhkan alas tidur dan jenis makanan untuk bayi dan anak-anak. Lista. Baik, Bang Joni, bisa Anda putar kamera handphone Anda untuk menunjukkan bagaimana situasi dan kondisi terkini di daerah pengungsian, di tenda pengungsian di sana? Oke, baik Lista dan Pram. Ini adalah situasi di tenda pengungsian di mana para pengungsi siang hari ini hanya tidur beralaskan terpal, ada yang beralaskan kasur. Situasi di tenda sendiri cukup panas sehingga para pengungsi lebih banyak menggunakan kipas dan membuka baju sehingga bisa menahan panasnya terik matahari, dan tendanya yang cukup pendek sehingga membuat mereka rasa gerah. Oke. Rekan Joni, lalu bagaimana dengan asupan makanan dari para pengungsi hari ini? Seperti apa? Apakah memang kebutuhannya tercukupi untuk makanan siang, pagi, dan juga malam? Baik, Pram, dapat disampaikan bahwa soal makan minum di kamp pengungsian, para pengungsi mengaku bahwa persediaan makanan dan minuman cukup baik. Karena pagi tadi mereka sudah melaksanakan sarapan pagi, dan menurut mereka makanan yang dibelikan itu layak bagi mereka, baik para anak-anak, para jompo, dan para janda yang berada di tenda pengungsian itu sendiri, Pram. Baik, berarti untuk makanan bisa dikatakan aman, para pengungsi mendapatkan makanan sehari 3 kali. Lantas tenda, kalau misalkan kami melihat ini cukup besar, kapasitasnya berapa orang pengungsi yang bisa ditampung di tenda ini Bang Joni? Menurut warga, mereka yang tidur di dalam tenda ini sekitar 50 sampai dengan 60 jiwa yang tidur di sini. Karena mereka merasa jangan terlalu menggunakan yang banyak sehingga tidak berdesakan. Dan saat ini para pengungsi ini sangat membutuhkan alas tidur, khususnya kasur, karena pada malam harinya mereka merasa dingin sehingga butuh alas tidur seperti kasur dan selimut, Bista. Oke, tadi Anda katakan ini cukup banyak sekali para pengungsi yang mengungsi di tenda tersebut. Namun pada pagi hari ini tampak masih sepi. Apakah ini para pengungsi aktivitas seperti apa? Apakah masih boleh kembali ke rumahnya masing-masing untuk mengamankan barang berharga atau seperti apa, rekan Joni? Baik, Pram, dapat saya sampaikan ada beberapa pengungsi yang memilih kembali ke kampung untuk
melihat peliharaan binatang mereka yang dilepas di desa mereka. Mereka memberi makanan kepada binatang peliharaan mereka yang ditinggalkan di kampung mereka atau di desa, Pram. Untuk akses air bersih bagaimana, Joni? Sementara pengungsi mengaku akses air bersih di tenda pengungsian masih cukup baik. Namun yang mereka keluhkan adalah MCK. Karena MCK sendiri di tenda pengungsian sampai saat ini belum tersedia. Para pengungsi terpaksa harus apabila ingin membuang hajatan harus meminta kepada warga sekitar yang rumahnya berada di sekitar tenda pengungsian. Lista. Ya, rekan Joni, lalu bagaimana dengan aktivitas Gunung Lewotobi saat ini? Apakah masih erupsi susulan masih terus terjadi di sana? Baik, status Gunung Lewotobi sendiri pada saat ini pada status level 4 atau awas. Hingga pagi tadi belum ada laporan dari pihak PVMBG terkait erupsi yang terjadi di Gunung Lewotobi itu sendiri, Pram. Oke, diperkirakan rekan Joni, untuk berapa lama para warga ini masih akan mengungsi terus di tenda? Para warga sampai saat ini belum tahu kapan mereka harus kembali ke rumah mereka karena situasi gunung sendiri pada saat ini masih pada status level 4 atau awas. Mereka menunggu perintah dari pihak PVMBG dan Pemda Floating untuk bagaimana mereka apakah harus tetap bertahan di sini ataukah harus kembali ke kampung mereka untuk melihat tanaman dan peliharaan binatang mereka, Pram. Baik, lantas Joni, saya melihat ini ada beberapa pengungsi yang bisa dikatakan lansia. Nah, untuk kondisi kesehatannya seperti apa, Joni? Baik, terkait pengungsi lansia, dari Pemda sendiri telah menyiapkan posko kesehatan bagi para lansia dan anak-anak. Apabila ada yang merasa sakit, langsung merapat ke posko kesehatan yang disediakan oleh Pemda Floating sendiri. Baik. Rekan Joni, tadi juga di tayangan sebelumnya sejumlah rumah ini juga mengalami kerusakan. Lalu bagaimana dengan pemerintah setempat? Apakah nanti ada perbaikan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak akibat erupsi ini? Baik, Prama, terkait rumah warga yang rusak, sampai saat ini Badan Penanggulangan Bencana masih mendata berapa banyak rumah yang rusak akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Terkait kapan akan diperbaiki atau akan dibantu masih melakukan pendataan hingga belum bisa dipastikan kapan akan diperbaiki rumah-rumah warga yang rusak akibat erupsi Lewotobi.